Ya, sehubungan dengan kebutuhan mengenai makanan, nutrisi, dan air pada manusia, itu prinsip kebutuhan makan itu harus menganut yang namanya gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah baik itu jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan orangnya. Kalau orangnya aktivitasnya tinggi, boleh makan lebih banyak. Tapi kalau orang yang aktivitasnya rendah, makannya jangan terlalu berlebihan, nanti akan terjadi kegemukan. Kemudian yang namanya seimbang adalah komponen zat gizinya itu harus lengkap. Lengkap dalam arti mengandung sumber karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung vitamin, mineral, dan serat. Karbohidrat itu contoh makanannya apa? Nasi, roti, kentang, ya, atau oatmeal. Nah, itu semua sumber-sumber makanan karbohidrat. Tapi dalam kita memilih makanan yang sehat, kita pilih karbohidrat yang kompleks. Kompleks itu artinya apa? Dia akan menyebabkan kenaikan gula darah lebih perlahan. Kenapa? Karena dia mengandung serat. Jadi harus memilih sumber karbohidrat yang kandungan seratnya tinggi. Kalau pilih nasi, misalnya beras, pilihnya nasi merah, nasi hitam, nasi yang berserat. Kalau roti, roti gandum. Kalau kentang, makanlah dengan kulitnya. Itu karbohidrat yang kompleks. Kemudian protein, sumber protein ada dua, protein hewani, protein nabati. Ya, protein hewani itu protein dari ikan, dari ayam, dari putih telur. Ya, yang bagus perbanyak makan ikan karena nanti Anda akan mendapatkan juga lemak yang sehat. Nah, kemudian protein lain apa? Protein dari putih telur itu bagus sekali. Nah, kemudian protein nabati apa? Kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Lemak dipilih lemak yang sehat. Lemak sehat dari apa? Dari ikan. Itu sangat sehat lemaknya karena dia mengandung asam lemak omega 3. Kemudian lemak yang sehat lagi asam lemak omega 9 dari apa? Olive oil atau dari kacang-kacangan atau dari buah alpukat. Ya. Nah, omega 6 dari apa? Dari minyak kedelai atau dari kedelai. Itu bagus sekali bagi tubuh kita. Jadi kita harus lengkap buah-buahan dan sayur untuk mencukupi vitamin dan mineral. Ya, kemudian juga buah dan sayur itu bagus sekali buat apa? Karena dia mengandung serat. Jadi kita harus perbanyak makan serat. Jadi gampangnya dalam satu piring, setengah dari piring kita berisi sayur dan buah. Seperempatnya sumber karbohidrat. Karbohidratnya yang tadi, karbohidrat yang kompleks. Sisanya seperempat itu protein dan lemak. Tapi kita pilih protein dan lemak yang sehat. Nah, bagaimana dengan air? Kebutuhan air agar sehat. Prinsip sehari kita harus minum 8 gelas sehari. 2 liter. Itu. Ya. Kalau bisa lebih boleh sampai 2,5 liter, boleh 3 liter. Nah, kita akan mengurangi asupan air kalau terjadi gangguan dari ginjal. Tapi kalau sehat-sehat saja minimal minum 2 liter. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita ingin memenuhi kebutuhan makan bagi orang yang berpuasa? Dan bagaimana agar puasanya badannya tetap bugar? Ya. Nah, tadi prinsip itu makanan yang sehat pada orang yang tidak berpuasa. Ya. Pada yang berpuasa kita harus mengatur karena untuk memenuhi kebutuhan makanan yang sehat, ingat selalu dengan 4J. Jumlah, jadwal, jenis, dan jurus masak. Ya,
Itu yang sehat. Nah, kalau puasa yang berubah apa? Jadwal makan. Jadwal makan itu biasa kan 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Atau ada beberapa yang pakai selingan pagi, selingan sore. Nah, kalau puasa kan hanya 2 kali. Jadi bagaimana makan yang sehat? Makan yang sehat itu pada berpuasa, kita harus mencukupi kebutuhan sumber energi, sumber tenaga. Masalah pada orang berpuasa adalah badannya terasa lemas menjelang sore hari. Kenapa? Karena pada berpuasa itu makan di sahur pagi sekali kan, jam 4 atau 4.30 udah tidak boleh makan lagi. Sampai sore jam 6. Itu artinya apa? Kita dalam beraktivitas itu butuh sumber energi. Sumber energinya apa? Karbohidrat, gula. Jadi gula di darah kita pada waktu habis sahur itu naik tinggi. Tapi setelah itu akan perlahan-lahan turun, nanti menjelang berbuka dia akan sangat rendah. Nah, pada waktu dia turun, disitulah badan terasa lemas. Jadi kita harus mencukupi kebutuhan makan ini agar kadar gulanya darahnya itu tetap stabil. Bagaimana caranya? Jadi sahur, makan menganut tadi gizi seimbang. Sahur biasanya kan bangun jam 3. Lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur, dan ada buah. Nah, karbohidrat harus yang kompleks. Yang tadi saya sudah jelaskan. Protein hewani dan protein nabati. Lemak, pilih lemak yang sehat. Lemak yang tidak sehat contohnya apa? Cara memasaknya, keseringan gorengan. Nah, di situ pada saat kita sahur, kita akan memenuhi asupan gula, asupan karbohidrat. Nah, menjelang imsak, kita harus masukkan lagi bahan makanan sumber karbohidrat. Supaya apa? Supaya setelah imsak itu kadar gula darahnya tidak turun secara cepat, pelan-pelan akan bertahan. Jadi orangnya sehat, orangnya bugar, tetap bugar, nggak lemas. Ya, jadi pada waktu menjelang imsak harus dimasukkan lagi sumber karbohidrat, terutama apa itu? Bisa dari bentuk buah-buahan, bisa sayuran, bisa juga dari roti gandum, bisa. Nah, itu pola makannya di sahur. Dan jangan lupa minum. Pada saat sahur minum harus minimal 3 gelas. Agar apa? Agar memenuhi kebutuhan tubuh, agar tidak mengalami yang namanya kekurangan cairan pada waktu berpuasa. Ya, itu harus dilengkapi. Nah, kemudian saat berpuasa kadar gula kan nanti akan turun tuh. Pada saat kadar gula akan turun menjelang berbuka dia akan rendah sekali. Pada saat rendah kita berbuka. Berbuka itu biasanya dengan yang dikenal dengan berbukalah dengan yang manis. Yang manis boleh untuk meningkatkan kadar gula darah, tetapi dipilih manis yang sehat, bukan manis yang tidak sehat. Manis yang sehat itu apa? Manis yang sehat itu Anda bisa memberikan jus buah, bukan buah utuh atau buah di blender. Kenapa? Karena kita butuh kenaikan gula darah secara cepat. Kenaikan gula darah secara cepat kita ambil dari gula yang ada di buah, gula yang sehat tetapi tidak ada serat. Kenapa? Supaya penyerapannya cepat. Kalau penyerapannya cepat, kadar gula darah naiknya cepat. Badannya yang tadinya sudah loyo, sudah lemas, akan segar kembali. Ya. Nah, setelah berbuka dengan jus buah atau bisa juga dengan kurma. Tapi kalau pilih kurma yang masih keras ya, yang kulitnya masih keras. Ya, kalau yang sudah lembek kurma itu kadar gulanya akan lebih tinggi. Nah, setelah berbuka dengan jus, sholat maghrib. Habis sholat maghrib,
makan besar. Makan seperti apa? Seperti tadi di saat sahur, makanannya lengkap, mengandung karbohidrat kompleks, nasi, mengandung protein, ikan atau ayam, putih telur, tahu, tempe. Tetapi ingat, jurus masak pada saat sahur juga ingat ya, jurus masak tuh jangan digoreng. Ya. Nah, jadi setelah makan lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan vitamin, mineral, serta serat. Sholat taraweh. Pulang sholat taraweh, sebelum tidur diisi lagi dengan karbohidrat yang kompleks. Apa? Bisa dengan kentang, bisa dengan buah, sayur, agar ada simpanan lagi buat besok hari saat berpuasa. Nah, kemudian ada bahan makanan harus dihindari pada saat sahur sampai imsak. Apa itu? Kopi, teh yang terlalu kental. Kenapa? Karena kopi dan teh membuat Anda sering buang air kecil. Kalau buang air kecil, banyak air keluar, padahal selama puasa 14 jam nggak boleh minum. Ya, nah kemudian apa lagi? Makanan yang digoreng. Makanan digoreng itu kalau bisa dihindari. Ini kesalahan kita pada saat sahur atau berbuka banyak makan gorengan. Kenapa? Makan gorengan itu akan, mulut kita akan terasa ingin minum lagi, ingin minum lagi. Dan sudah jelas tidak sehat. Anda bisa bayangkan kalau dalam 1 bulan selama bulan Ramadan makanannya tidak benar, ya, itu akan merusak kesehatan Anda. Ya, jadi ingat, jangan minum kopi saat sahur, jangan minum teh yang kental, jangan terlalu sering makan gorengan, dan satu lagi, jangan makan junk food. Ya, itu yang harus kita hindari.